Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel Dunia CPNS ID, tempat kita bahas soal CPNS dan P3K secara santai dan menyenangkan. Oke teman-teman semua, tidak terasa kita sudah sampai di tryout yang keempat. Selamat buat teman-teman yang selalu lulus di setiap tryout gratis yang diadakan Dunia CPNS ID. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah subscribe, like, dan share channel Dunia CPNS ID. Semoga persiapan teman-teman dalam menghadapi tes CPNS tahun 2021 semakin mantap dan lulus di tes CPNS 2021 yang kabarnya akan dibuka pada bulan Maret. Oke teman-teman, mari kita lihat kunci jawaban dan pembahasan tryout yang sudah teman-teman kerjakan tadi. Bagi teman-teman yang belum mengerjakan, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Saya sarankan untuk mengerjakannya supaya nantinya teman-teman lebih ingat dengan topik-topik yang ada di tryout CPNS ini. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 1 TWK. Soal nomor 1. Masyarakat Indonesia yang sejahtera, lahir dan batin, adalah masyarakat yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu A. Pakaian, kendaraan, dan rumah tinggal. B. Pakaian, rumah tinggal, dan makanan. C. Rumah tinggal, makan, dan kendaraan. D. Rumah tinggal, alat komunikasi, dan kebun. E. Kebun, makan, dan kendaraan. Jawaban yang paling tepat adalah ya, B. Yang merupakan kebutuhan primer atau pokok manusia adalah sandang, pakaian, pangan atau makan, papan, tempat tinggal. Oke, kita ke soal nomor 2. Pada dasarnya, UUD 1945 dapat diubah oleh MPR sesuai dengan pasal 37 dengan persyaratan A. Dihadiri oleh setengah jumlah anggota MPR dan semua anggota setuju. B. Disetujui oleh setengah jumlah anggota MPR dan dihadiri 2/3 jumlah anggota MPR. C. Dihadiri oleh 2/3 jumlah anggota MPR dan disetujui oleh setengah yang hadir. D. Dihadiri dan disetujui oleh setengah jumlah anggota MPR lebih dari 1 atau setengah ditambah 1 jumlah anggota MPR. E. Dihadiri 2/3 dari jumlah anggota MPR dan disetujui oleh 2/3 dari jumlah anggota MPR yang hadir. Jawaban yang paling tepat adalah ya, C. Pada dasarnya, Undang-Undang Dasar 1945 dapat diubah oleh MPR sesuai dengan pasal 37 dengan persyaratan dihadiri oleh 2/3 jumlah anggota MPR dan disetujui oleh setengah yang hadir. Oke, kita ke soal nomor 3. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk A. Republik, B. Presidensial, C. Parlemen, D. Demokrasi, E. Monarki. Jawaban yang paling tepat adalah ya, A, yaitu Republik. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Oke, teman-teman, apabila nanti soalnya dibalikkan, contohnya adalah negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik, terdapat pada pasal, oke, jadi pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945. Oke, bisa ya teman-teman? Oke, kita ke soal nomor 4. Demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, dilakukan oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat, sehingga kedaulatan berada di tangan rakyat. Kedaulatan rakyat sepenuhnya dilakukan oleh A. DPR dan MPR, B. DPA dan BPK, C. Presiden, D. DPR, E. MPR. Jawaban yang paling tepat adalah ya, A. DPR dan MPR. Oke, saya rasa ini cukup jelas. Kita lanjut ke soal nomor 5. Sisi negatif yang harus dihindari dalam menyongsong kemajuan teknologi dewasa ini adalah A. Proaktif, B. Eksklusivisme, C. Kuriositas, D. Adaptif, E. Profesionalisme. Jawaban yang paling tepat adalah ya, B, yaitu eksklusivisme. Eksklusivisme berarti paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat
Dari kota besar terdapat gejala terutama pada orang yang berada. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Di bawah ini adalah pahlawan yang terlibat dalam Perang Aceh adalah kecuali A. Teuku Umar, B. Panglima Polim, C. Teuku Cukdituro, D. Cut Nyak E. Dewi Sartika. Jawaban yang paling tepat adalah ya, E, yaitu Dewi Sartika. Raden Dewi Sartika merupakan salah satu tokoh perjuangan emansipasi perempuan, sama halnya dengan R.A. Kartini. Perempuan yang dilahirkan di Cicalengka 4 Desember tahun 1984 ini bercita-cita memajukan pendidikan para perempuan. Oke, yang bukannya, maka Raden Dewi Sartika itu dari Sunda. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Perjanjian Rempil adalah sebagai berikut, kecuali A. Belanda hanya mengakui Jawa Barat sebagai RI, B. TNI harus hijrah ke RI, C. RI merupakan bagian dari RIS, D. Akan diadakan pemilu, E. Akan dibentuk Dewan Konstitusi RIS dalam waktu dekat. Jawaban yang paling tepat adalah ya, A. Jadi, isi perjanjian Rempil adalah Belanda harus mengakui Yogyakarta sebagai wilayah RI, TNI harus hijrah ke RI, yang ketiga RI merupakan bagian dari RIS, yang keempat akan diadakan pemilu untuk membentuk Dewan Konstitusi RIS dalam waktu dekat. Oke, jadi kecuali adalah yaitu A. Belanda hanya mengakui Jawa sebagai wilayah RI. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Tujuan negara Republik Indonesia yang berkaitan dengan dunia internasional adalah A. Mencerdaskan kehidupan bangsa, B. Memajukan kesejahteraan umum, C. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, D. Melaksanakan ketertiban dunia, E. Memajukan kerjasama regional. Jawaban yang paling tepat adalah ya, D. Melaksanakan ketertiban dunia. Ini terdapat atau mengacu pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea yang keempat. Disebutkan di sana, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Kemerdekaan Indonesia diakui Belanda pada tanggal A. 1 Maret 1949, B. 27 Desember 1949, C. 13 Agustus 1950, D. 17 Agustus 1945, E. 27 Agustus 1945. Jawaban yang paling tepat adalah ya, B, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945, yang mana ini diakui pada saat KMB, yaitu Konferensi Meja Bundar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. BPU PKI dibentuk pada tanggal A. 1 Maret 1945, B. 29 Mei 1945, C. 7 Agustus 1945, D. 29 April 1945, E. 1 Juni 1945. Jawaban yang paling tepat adalah ya, D, yaitu pada tanggal 29 April 1945. Ini sudah kita bahas pada video sebelumnya, yaitu pada materi BPU PKI. Di sana sudah sangat jelas dijelaskan. Bagi teman-teman yang belum menonton, silakan ditonton tentang BPU PKI, karena ini merupakan salah satu topik yang penting. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Ketua BPU PKI adalah A. Insinyur Soekarno, B. Muhammad Yamin, C. Dr. Rajiman Yudiningrat, D. Ahmad Soebarjo, E. Mr. Supomo. Jawaban yang paling tepat adalah iya, C, yaitu Dr. Rajiman Yudiningrat. Oke, saya rasa ini juga cukup jelas. Apabila teman-teman ingin mempelajari lagi tentang BPU PKI, silahkan dicek lagi videonya dalam channel ini tentang BPU PKI. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Nilai yang terkandung dalam Pancasila menurut Profesor Notonegoro dapat dibagi menjadi A. Nilai material, B. Nilai vital, C. Nilai kerohanian, D. Semua jawaban benar, E. Semua jawaban salah. Jawaban yang paling tepat adalah iya, D. Semua jawaban benar. Jadi menurut Profesor Notonegoro itu terdapat 3
nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. Nilai material yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur kemanusiaan. Dan nilai vital yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas. Dan nilai kerohanian yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Oke, kita ke soal nomor 13. Amnesti dan abolisi diberikan oleh Presiden dengan memperhatikan pertimbangan A. MPR, B. DPR, C. DPD, D. MK, E. MA. Jawaban yang paling tepat adalah ya, B, yaitu DPR. Pemberian gerasi, rehabilitasi, abolisi, dan amnesti merupakan amanat dari pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu UUD 1945, yang selengkapnya menyebutkan sebagai berikut. Yang pertama, Presiden memberikan gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Yang kedua, Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Oke, kita ke soal nomor 14. Berikut adalah hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat kecuali A. Hak interpelasi, B. Hak angket, C. Hak menyatakan pendapat, D. Hak imunitas, E. Hak paten. Jawaban yang paling tepat adalah ya, E, yaitu hak paten. Tidak ada ya. Oke, jadi apa itu hak interpelasi pada DPR? Yaitu hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting, strategis, berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Lalu hak angket adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan penyelidikan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang memutuskan bahwa pelaksanaan suatu undang-undang dalam kebijakan pemerintah. Lalu hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air maupun di kancah internasional. Lalu hak imunitas adalah hak anggota lembaga perwakilan rakyat dan para menteri untuk membicarakan atau menyatakan secara tertulis di dalam lembaga tersebut tanpa boleh dituntut di muka pengadilan. Oke, itu dia hak-hak daripada DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat kita. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Sikap tenggang rasa dalam kehidupan bermasyarakat memiliki manfaat A. Mewujudkan masyarakat yang taat pada hukum yang berlaku, B. Memperlancar seluruh kegiatan yang diselenggarakan di lingkungan masyarakat, C. Menjadi contoh bagi generasi penerus, D. Menciptakan masyarakat yang selalu mematuhi peraturan, E. Menciptakan suasana kehidupan yang rukun dan harmonis. Jawaban yang paling tepat adalah ya, E. Menciptakan suasana kehidupan yang rukun dan harmonis. Oke, itu dia untuk soal TWK. Kita lanjut ke soal TIU atau tes intelijensi umum. Oke, dalam TIU ini saya hanya akan membacakan jawabannya. Oke, soal nomor 16 yaitu semua sepeda memiliki lampu. Sebagian lampu berwarna merah. Maka A. Semua sepeda memiliki lampu merah. B. Tidak semua lampu sepeda berwarna merah. C. Lampu merah bagian perlengkapan sebuah sepeda. D. Sebagian sepeda memiliki lampu berwarna merah. E. Tidak ada sepeda yang berlampu selain merah. Jawaban yang paling tepat adalah ya, D. Premis yang diketahui adalah semua sepeda memiliki lampu. Sebagian lampu berwarna merah. Salah satu premis partikular, maka kesimpulannya pasti partikular. Jadi kesimpulannya adalah sebagian sepeda memiliki lampu merah. Itu terdapat pada pilihan D. Oke, kita ke soal nomor 17. Oke, ini merupakan soal hitung cepat. 2,33 ditambah 5,67 dikurang 4,22 dikali 2,1 ditambah 1 sama dengan A. 8,56, B. 4,31, C. 0,138, D. 0,22, E. 3,1. Jawaban yang paling tepat adalah ya, C.
Ingat untuk mendahulukan operasi perkalian. Maka 2,33 ditambah 5,67 dikurang 4,22 dikali 2,1 ditambah 1. Jadi 2,33 ditambah 5,67 sama dengan 8. Lalu 4,22 dikali 2,1 sama dengan 8,862. Lalu ditambah 1. Maka hasilnya adalah 0,138, yaitu terdapat pada pilihan C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 18. Akar 10 dikali 490 adalah A 89, B 60, C 70, D 88, E 5. Jawaban yang paling tepat adalah C. Ingat sifat dasar daripada perakaran, yaitu jika akar AB sama dengan akar A dikali akar B. Jadi akar 10 dikali akar 490 sama dengan akar dari 490 dikali 10. Maka akar dari 490 adalah 70, yaitu C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 19. Dalam suatu perjamuan makan, jika disajikan nasi goreng, maka ayam goreng juga disajikan. Jika ayam goreng disajikan, maka buah-buahan juga disajikan. Maka A. Jika nasi goreng tidak disajikan, maka buah-buahan tidak disajikan. B. Jika ayam goreng disajikan, maka buah-buahan tidak disajikan. C. Jika buah-buahan tidak disajikan, maka nasi goreng tidak disajikan. D. Jika buah-buahan disajikan, maka ayam goreng juga disajikan. E. Jika buah-buahan disajikan, maka nasi goreng juga disajikan. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Jadi ini menggunakan namanya kaidah silogisme. Jika disajikan nasi goreng, maka ayam goreng juga disajikan. Jika ayam goreng disajikan, maka buah-buahan juga disajikan. Kesimpulannya, jika disajikan nasi goreng, maka buah-buahan juga disajikan. Ingat bahwa implikasi di atas ekuivalen dengan kontraposisi. Jika buah-buahan tidak disajikan, maka nasi goreng tidak disajikan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 20. Semua mahasiswa yang belajar pasti lulus. Sebagian mahasiswa yang lulus ujian ternyata tidak belajar. A. Semua siswa belajar. B. Semua mahasiswa belajar dan lulus ujian. C. Sebagian mahasiswa belajar dan lulus ujian. D. Semua mahasiswa yang tidak belajar tidak lulus ujian. E. Sebagian mahasiswa yang tidak lulus ujian ternyata belajar. Jawaban yang paling tepat adalah C. Premis yang diketahui, semua mahasiswa yang belajar pasti lulus ujian. Sebagian mahasiswa yang lulus ujian ternyata tidak belajar. Salah satu premis partikular, maka kesimpulannya partikular. Yang mungkin adalah pilihan C dan E. Pilihan E salah karena berlawanan dengan premis pertama, yaitu semua mahasiswa yang belajar pasti lulus ujian. Jadi kesimpulannya adalah sebagian mahasiswa belajar dan lulus ujian, yaitu C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 21. 2 abad tambah 1 lustrum tambah 1 semester adalah A. 266 tahun, B. 292 tahun, C. 2446 bulan, D. 2466 bulan, E. 230 catur bulan. Jawaban yang paling tepat adalah untuk mengetahuinya kita harus tahu itu berapa tahun satu abad, lustrum dan semester. Jadi satu abad sama dengan 100 tahun, satu lustrum 5 tahun, satu semester 6 bulan. Jadi 2 abad tambah 1 lustrum tambah 1 semester sama dengan 2 dikali 100 tahun ditambah 5 tahun ditambah 6 bulan. Maka 200 tahun ditambah 5 tahun ditambah 6 bulan sama dengan 205 tahun ditambah 6 bulan. Sama dengan 205 dikali 12 bulan tambah 6 bulan. Maka jawabannya adalah 2466 bulan. Itu pada pilihan D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 22.
Dian agak kurang tinggi dibandingkan Dani. Sinta sama tinggi dengan Dani. Tapi kalah tinggi dibandingkan Yeni. Sedangkan Yeni lebih tinggi daripada Dani. Akan tetapi, tinggi badan Yeni lebih rendah dibandingkan Susi yang lebih tinggi dibandingkan Dian. Yang paling pendek adalah A. Yeni, B. Susi, C. Dian, D. Sinta, E. Dani. Jawabannya adalah, oke, kita lihat keterangannya. Dian lebih pendek dari Dani atau Dani lebih tinggi dari Dian. Sinta sama tinggi dengan Dani. Sinta lebih pendek dari Yeni atau Yeni lebih tinggi dari Sinta. Yeni lebih tinggi dari Dani. Yeni lebih pendek dari Susi dan Susi lebih tinggi dari Yeni. Susi lebih tinggi dari Dian. Jadi diperoleh urutan dari yang paling tinggi, yaitu Susi lebih tinggi dari Yeni, Yeni lebih tinggi dari Dani, dan Sinta lebih tinggi dari Dian. Maka yang paling pendek adalah Dian. Itu pilihan C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 23. Memasuki tahun ajaran baru, wali kelas memimpin rapat kelas untuk menentukan pengurus kelas yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara. Terdapat 4 calon ketua, 5 calon sekretaris, dan 3 calon bendahara. Berapa susunan pengurus yang terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara yang dapat dipilih dengan ketentuan tidak ada siswa yang merangkap jabatan? A. 50, B. 60, C. 65, D. 84, E. 70. Jawabannya adalah B. 60. Diketahui ketua 4 calon, sekretaris 5 calon, bendahara 3 calon. Yang ditanya susunan pengurusan jabatan. Soal ini menggunakan cara perkalian, maka 4 kali 5 kali 3 sama dengan 60. Jadi ada 60 cara susunan pengurus kelas yang dapat dipilih. Oke, kita ke soal nomor 24. Seorang tengkulak selalu masuk beras, gula, dan tepung pada pedagang kecil secara berkala. Beras akan diantar 6 hari sekali, gula akan diantar 4 hari sekali, dan tepung akan diantar setiap 8 hari. Jika tengkulak memasuk 3 barang tersebut bersamaan pada tanggal 12 Maret, maka pada tanggal berapakah tengkulak kembali masuk ketiganya bersamaan? A. 5 April, B. 12 April, C. 29 April, D. 28 April, E. 31 April. Jawaban yang paling tepat adalah jadi untuk menentukannya kita tentukan dengan KPK. 4 sama dengan 22, 6 sama dengan 2 kali 3, 8 sama dengan 23. KPK-nya 23 dikali 3 sama dengan 24. Jadi 24 hari setelah tanggal 12 Maret adalah tanggal 5 April. Oke, kita lanjut ke soal nomor 25. Bus Sumber Kencono berangkat dari Yogyakarta ke Surabaya setiap 20 menit sekali. Sedangkan bus Mira berangkat dari Yogyakarta ke Surabaya setiap 30 menit sekali. Apabila kedua bus tersebut berangkat bersamaan dari Yogyakarta pada pukul 7.40, maka pukul berapa kedua bus akan berangkat bersamaan menuju Surabaya? A. Pukul 8.40, B. Pukul 8, C. Pukul 8.15, D. Pukul 8.45, E. Pukul 8.45. Jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu pukul 8.40. Diketahui bus Sumber Kencono sama dengan 20 menit sekali, bus Mira 30 menit sekali. Maka tentukan KPK-nya. KPK dari 20 sama dengan 22 dikali 5, dan 30 2 kali 3 dikali 5. KPK sama dengan 22 kali 3 kali 5 sama dengan 60. Jadi kedua bus akan berangkat bersama lagi adalah 60 menit setelah pukul 7.40, yaitu pukul 8.40. Oke, kita ke soal nomor 26. Umur Nira 1 tahun lebih muda daripada Lila. 5 tahun mendatang, umur Lila adalah 2 kali umur Nira saat ini. Berapakah umur Lila dan Nira secara berturut-turut? A. 5 dan 6, B. 6 dan 5, C. 7 dan 6,
D. 6 dan 7, E. 8 dan 9. Jawaban yang paling tepat adalah ya, kita misalkan dulu umur Nira adalah X, umur Lila adalah Y. Bentuk aljabarnya X sama dengan Y dikurang 1. Y sama dengan X tambah 1. 5 tambah Y sama dengan 2X. Maka 5 tahun yang akan datang. Mencari nilai X, 5 tambah Y sama dengan 2X. 5 tambah X tambah 1 sama dengan 2X. 6 tambah 2X dikurang X. X sama dengan 6. Menentukan nilai Y-nya, Y sama dengan X tambah 1, Y sama dengan 6 tambah 1 sama dengan 7. Jadi, umur Lila dan Indra berturut-turut adalah 7 dan 6. Yaitu jawaban C. Soal nomor 27. Aquila membeli 3 lusin barang A dengan harga 396.000. Harga B sama dengan seperempat harga A. Jika Firja ingin membeli 2 kodi barang A dan 1 kodi barang B, berapa uang yang harus dibayarkan? A. 456, B. 569, C. 495, D. 447, E. 326.000. Jawaban yang paling tepat adalah ya, diketahui 1 lusin sama dengan 12 buah. 1 kodi itu sama dengan 20 buah. Jadi untuk menentukan harga barang A sama dengan 396.000 dibagi 3 kali 12 sama dengan 11.000. Dan untuk menentukan harga barang B, seperempat dikali 11.000 sama dengan 2.750. Jumlah uang yang harus dibayarkan Firja adalah sama dengan 2 kodi barang A tambah 1 kodi barang B. Jadi sama dengan 2 kali 20 dikali 11.000 ditambah 20 kali 2.750 sama dengan 440.000 ditambah 55.000 sama dengan 495.000. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 28. 1 bulan tambah 1 semester tambah 1 tahun sama dengan A. 571 hari, B. 457 hari, C. 1289 jam, D. 13.680 jam, E. 14.356 jam. Oke, kita lihat pembahasannya. 1 bulan tambah 1 semester tambah 1 tahun. 1 bulan tambah 6 bulan tambah 12 bulan. Sama dengan 19 bulan dikali 30 hari. Sama dengan 570 hari ditambah 24 jam. Sama dengan 13.680 jam. Oke, kita lanjut ke soal nomor 29. Kita sampai kepada yang namanya soal deret angka. 52, 53, 56, 61, 68, 77. Maka angka selanjutnya adalah A. 85, B. 87, C. 88, D. 91, E. 93. Jawaban yang paling tepat adalah ya, C, yaitu 88. Angka berikutnya ditambah dengan urutan angka ganjil. 50 ditambah 1, 53 ditambah 3, 56 tambah 5, 61 tambah 5, dan selanjutnya. Sampai kepada yang namanya 88. Yaitu 77 ditambah 11 sama dengan 88. Oke, kita lanjut ke soal nomor 30. 1, 2, 4, 8, 16. Jawabannya adalah A. 82, B. 84, C. 24, 32, D. 32, 66, E. 32, 64. Maka angka selanjutnya adalah ya, E. Jadi setiap pola dikalikan dengan 2. 1 dikali 2, 2. 2 dikali 2 jadi 4. Dan 16 dikali 2 sama dengan 32. Dan 32 dikali 2 sama dengan 64. Jadi jawabannya adalah E. Oke, kita lanjut ke soal nomor 31. Oke, di sini ada deret huruf F, I, L, O. Maka huruf selanjutnya adalah A, S, B, R, C, T, D, U, E, P. Jawaban yang paling tepat adalah ya, B, yaitu R. F, I, L, O. Perhatikan polanya. F, G,
H. Jadi setiap lompatan dia dilompat 2 huruf. Jadi huruf selanjutnya adalah R. Oke, kita lanjut ke soal nomor 32. Masih pada deret angka 3, 8, 14, 21, 29, 38. Maka angka selanjutnya adalah A. 48 dan 59, B. 45 dan 55, C. 42 dan 51, D. 40 dan 49, E. 40 dan 45. Jawaban yang paling tepat adalah ya, A. Polanya adalah 3 ditambah 5 ditambah 6 tambah 7 tambah 9. Jadi setiap polanya ditambah 1. Sehingga kita dapatkan jawaban A yaitu 48 dan 59. Oke, itu dia. Kita lanjut ke soal nomor 33. Kita masuk kepada soal sinonim. Fraktur sama dengan A. Bukti, B. Kerusakan, C. Rekanan, D. Patahan, E. Kenyataan. Jawaban yang paling tepat adalah ya, D. Fraktur. Fraktur sama dengan patahan, pecahan, keretakan, atau ini dengan tentang tulang. Oke, kita ke soal nomor 34. Ekuivalensi antonimnya adalah A. Diferensiasi, B. Varitas, C. Kufu, D. Ekualitas, E. Rata. Jawaban yang paling tepat adalah ya, A. Persamaan kata dari ekuivalensi adalah kesetaraan, kesamaan, varitas, kufu. Jadi lawan kata dari ekuivalen adalah diferensiasi atau perbedaan. Oke, kita ke soal nomor 35. Ini adalah soal figural. Oke, jawabannya adalah ya, pastinya adalah A. Dari kelima gambar tersebut, A adalah gambar yang paling berbeda. Kesemua gambar selain poin A memiliki 6 sisi, sedangkan poin A tidak. Oke, ini dia ya sisinya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 sisi. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 juga sampai pilihan E. Jadi yang berbeda adalah A. Dia hanya memiliki 5 sisi. Oke, kita lanjut ke soal TKP, tes karakteristik kepribadian. Soal nomor 36. Respon saya ketika dihadapkan dengan perubahan yang mendadak adalah A. Bingung bagaimana harus bersikap, B. Penuh harapan dan perubahan, C. Tertekan karena cemas akan dampak yang akan terjadi, D. Pesimis karena tidak dilibatkan dalam proses awal, E. Berhati-hati menetapkan dampak politis perubahan. Jawaban dengan nilai tertinggi adalah ya, E, yaitu berhati-hati memetakan dampak politis perubahan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 37. Menurut saya, orang yang membuang kesempatan adalah orang yang A. Pikirannya bercabang dan tidak fokus, B. Menunggu bantuan pihak lain, C. Mundur tanpa mau mengambil resiko, D. Menunda waktu dan kesempatan, E. Bertahan pada prinsip dan usaha mereka. Jawaban yang paling tepat adalah ya, jawaban dengan skor 5 adalah bertahan pada prinsip dan usaha mereka, yaitu pilihan E. Oke, kita lanjut ke soal nomor 38. Seandainya Anda mendapatkan kepercayaan dari pimpinan yang Anda tahu akan memecah belah kerjasama kelompok yang telah terbentuk. Ketika menghadapi situasi seperti ini, sikap saya adalah A. Saya perlu mempertimbangkan sendiri dari berbagai sudut pandang kepentingan. B. Saya meminta pertimbangan teman dekat. C. Saya akan meminta pertimbangan keluarga. D. Saya akan meminta pertimbangan senior di kantor. E. Saya akan meminta pertimbangan kelompok kerja. Maka jawabannya adalah Oke, jawaban dengan skor 5 adalah saya akan meminta pertimbangan kelompok kerja saya, yaitu pilihan E. Oke, kita ke soal nomor 39. Ketika saya sedang naik motor di jalan mendekati kampus tempat saya kuliah dulu, saya melihat salah seorang dosen saya yang dulu terkenal sangat galak sedang jalan kaki. Saya akan A. Berhenti dan menyalam dosen tersebut, B. Diam saja dan pura-pura tidak tahu, C. Langsung menambah kecepatan agar tidak terlihat, D. Dalam hati menyimpan dendam karena pernah dimarahi,
E menyamar dosen tersebut dan menawari untuk memberi boncengan. Jawaban dengan skor tertinggi adalah ya, menyalami dosen tersebut dan menawari untuk memberi boncengan. Itu pilihan E. Oke, kita ke soal nomor 40. Saya melakukan kesalahan dan itu berdampak buruk pada semuanya. Sikap saya ketika menghadapi hal tersebut: A. Menyesali perbuatan saya. B. Meminta maaf pada semua pihak yang terkena akibat buruk kesalahan saya. C. Melakukan introspeksi diri, meminta maaf pada semua pihak, dan meningkatkan kinerja agar tidak terjadi lagi. D. Menyalahkan diri sendiri karena sudah membuat semua orang menjadi terkena akibatnya. E. Menerima kesalahan tersebut dengan lapang dada. Jawaban dengan skor tertinggi adalah ya, C, yaitu melakukan introspeksi diri, meminta maaf pada semua pihak, dan meningkatkan kinerja agar tidak terjadi lagi. Oke, kita ke soal nomor 41. Ketika saya merasa dikhianati oleh teman baik saya A. Menghindar darinya agar tidak emosi ketika bertemu. B. Mencari teman lain yang dapat dijadikan teman bicara. C. Saya meredam emosi saya dan mencoba berpikir jernih. D. Segera memutuskan hubungan pertemanan karena merasa tidak dihargai. E. Menceritakan pada orang lain apa yang sudah dilakukan agar orang lain tidak menjadi korban. Jawaban dengan skor tertinggi adalah ya, C, yaitu saya akan meredam emosi saya dan mencoba berpikir jernih. Oke, kita lanjut ke soal nomor 42. Fulan, teman kantor Anda, menyelesaikan laporan yang sangat penting dan berkaitan dengan pengambilan keputusan mengenai shift untuk 1 bulan ke depan pada hari ini. Padahal 10 menit lagi jam kantor akan berakhir. Ketika menghadapi situasi seperti ini, si Fulan, yang akan saya lakukan adalah A. Tetap fokus menyelesaikan laporan secara maksimal, bila perlu melampaui jam kerja. B. Mengalihkan pengambilan keputusan pada shift baru. C. Menyelesaikan masalah secepat mungkin karena menunjukkan komitmen bekerja. D. Menyelesaikan laporan segera mungkin agar bisa segera beristirahat. E. Bila memang tidak mampu, mempercayakan pada teman yang lain. Maka jawaban dengan skor tertinggi adalah ya, yaitu bagian A. Tetap fokus menyelesaikan laporan secara maksimal, bila perlu melampaui jam kerja. Oke, kita lanjut ke soal nomor 43. Bila jadwal yang biasa Anda lakukan diubah, apa yang Anda lakukan? A. Bisa saja dan melakukannya. B. Tertantang, bersemangat, dan segera menyucikan diri. C. Marah-marah dan mengeluh. D. Panik dan gelisah. E. Mencari teman lain yang mengalami hal serupa dan melakukan protes. Jawaban dengan skor tertinggi adalah ya, tertantang, bersemangat, dan segera menyelesaikan diri, yaitu pilihan B. Oke, kita ke soal nomor 44. Per waktu bangun tidur, saya sering merasa A. Tugas-tugas yang banyak telah menanti saya. B. Bersemangat dan melaksanakan aktivitas sehari-hari. C. Pusing-pusing memikirkan suasana kantor yang kurang nyaman. D. Khawatir jika atasan akan marah lagi hari ini. E. Berharap semoga hari ini adalah hari baik saya. Jawaban dengan skor tertinggi adalah ya, bersemangat untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari, yaitu pilihan B. Oke, kita ke soal nomor 45. Atasan Anda hari ini tidak berada di kantor. Teman Anda mengajak Anda untuk bekerja dengan lebih santai. Sikap Anda: A. Tetap di meja dan menyelesaikan pekerjaan Anda. B. Mengikuti ajakannya dan bersantai. C. Ragu-ragu. D. Jika memang tidak ada yang mengawasi, boleh saja bersantai. E. Melihat teman yang lain, jika banyak yang bersantai, baru ikut bersantai. Jawaban dengan nilai tertinggi adalah ya, tetap di meja dan menyelesaikan pekerjaan Anda, yaitu pilihan A. Oke, kita ke soal nomor 46. Jika rencana saya melakukan inovasi pekerjaan ditantang oleh rekan kerja saya, maka A. Saya merasa kecewa. B. Saya marah karena bagaimanapun inovasi itu untuk kebaikan bersama. C. Saya sedih karena inovasi tersebut terhambat. D. Saya meminta penjelasan dari rekan tersebut untuk mencari solusi terbaik. E. Saya berani berdebat dengan rekan tersebut
Karena saya yakin bahwa rencana inovasi tersebut membawa angin perubahan yang positif. Jawaban yang paling tepat adalah, ya, saya meminta penjelasan dari rekan tersebut untuk mencari solusi terbaik. Itu pilihan D. Oke, kita ke soal nomor 47. Seandainya Anda mendapat kepercayaan dari pemimpin yang Anda tahu akan memecah belah kerjasama kelompok yang telah dibentuk. Bagaimana pendapat Anda tentang ini? A. Pimpinan pasti memiliki pertimbangan yang bijaksana atas kebijakannya. B. Kepercayaan dari pemimpin harus dihargai dan junjung tinggi. C. Situasi seperti ini harus dihindari sebisa mungkin. D. Kelompok perlu diajak untuk menghormati dan menjunjung tinggi keputusan pemimpin. E. Pimpinan perlu dibantu untuk memahami adanya kerjasama yang tidak baik antara stafnya. Jawaban dengan skor tertinggi adalah, ya, D. Kelompok perlu diajak untuk menghormati dan menjunjung tinggi keputusan pemimpin. Oke, kita lanjut ke soal nomor 48. Ada pegawai baru yang bersikap tidak sopan terhadap Anda. Sikap Anda adalah A. Ikut bersikap tak ramah dan memusuhinya. B. Ingatkan dengan baik-baik agar lebih ramah. C. Tidak perlu ikut campur karena bukan urusan saya. D. Mendoakan yang terbaik untuk pegawai tersebut. E. Melaporkan pada atasan agar segera ditegur. Jawaban dengan skor tertinggi adalah, ya, B. Ingatkan dengan baik-baik agar lebih ramah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 49. Saya dituduh dan dimarahi oleh ketua kelompok saya, sedangkan tuduhan itu tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Saya akan A. Menanggapi pertanyaan dari siapapun tentang isu itu. B. Mencari penyebar isu tersebut memarahinya. C. Membiarkan isu itu berkembang atau nanti berhenti sendiri. D. Menerangkan bagaimana keadaan yang sesungguhnya. E. Menceritakan pada teman dekat. Jawaban dengan skor tertinggi adalah, ya, D. Menerangkan bagaimana keadaan yang sesungguhnya. Oke, kita masuk ke soal terakhir dalam video ini, yaitu pulang kerja saya merasa sangat lapar, tetapi di rumah belum tersedia makanan. Maka saya A. Makan seadanya, B. Jajan di luar, C. Menanyakan mengapa makanan belum siap, D. Ikut membantu menyiapkan makanan, E. Tidur sampai makanan siap. Jawaban dengan skor tertinggi adalah, ya, D. Ikut membantu menyiapkan makanan. Oke, demikian teman-teman untuk pembahasan soal tryout kita pada kali ini. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah ikut tryout. Semoga teman-teman sukses di tes CPNS ataupun P3K di tahun 2001. Salam semangat dan terima kasih sudah menonton. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.